Dan selanjutnya pemirsa untuk membahas mengenai kasus kekerasan berupa penusukan mata menggunakan tusuk sate oleh siswa SD di Gresik, Jawa Timur, kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan psikolog Sani Hermawan. Mbak Sani, ini kekerasan dilakukan oleh anak di bawah umur masih usia sekolah dasar. Sebenarnya apa yang bisa melatar belakangi siswa tersebut melakukan kekerasan ini, bahkan diawali dengan meminta uang kepada adik kelasnya, kemudian diakhiri dengan mencolok mata adik kelasnya tersebut, Mbak? Iya, peristiwa ini sungguh memprihatinkan karena memang di lingkungan anak tidak saja korban anak tapi juga pelaku anak. Ini pasti ada yang salah dalam sistem yang dimana anak itu dibesarkan, ya. Dimana juga di sini kita lihat kekerasan menjadi salah satu referensi anak untuk melakukan tindakan. Entah anak ini, pelaku anak ini kita katakan memiliki kebutuhan terdesak, ya, dengan cara memaksa, dan korbannya adalah temannya sendiri atau adik kelasnya. Ini mencerminkan memang sudah minimnya atau hilangnya nilai-nilai empati, ya, nilai komunikasi yang baik. Dalam hal ini yang ada adalah jadi diganti dengan premanisme, ya, di mana mungkin memaksa, memalak itu menjadi referensi di mana anak akan berhasil memenuhi kebutuhannya. Jelas ini salah dan jelas ini harus segera kita selesaikan, ya, di mana memang anak ini ada sistem keluarga, ada sistem sekolah yang bisa saja anak ini belajar dengan dimasukkan nilai-nilai kemanusiaan, empati, rasa sayang, dan tidak lagi hanya mementingkan emosi dan kepentingan pribadinya. Oke, tapi meskipun ini juga perlu penguatan internal dari keluarga yang nanti akan berpengaruh terhadap psikologis dan karakter anak. Tapi untuk anak usia 8 tahun itu seperti apa sih filtrasi untuk kegiatannya, apakah ini betul, tidak, itu apakah sudah bisa mendeteksi hal itu sebetulnya? Ya, sesungguhnya nilai-nilai itu memang dibangun dari di mana dia tinggal, dari orang tua, dari di mana dia berinteraksi, ya, teman, kemudian sekolah dan sebagainya. Namun kalau kita lihat di era digital ini, anak juga dimasukkan dengan nilai-nilai yang dia tonton, ya. Ketika dia menonton atau seringkali bermain dengan hal-hal yang sifatnya kekerasan, maka sensitivitas terhadap empati atau rasa kasihan itu juga menurun. Jadi anak juga terbiasa dengan menekan, memaksa, begitu, ya. Dan bahkan sekarang dengan apa yang terpapar dari apa yang dia lihat, bahkan darah pun sudah mereka tidak lagi sensitif. Kalau dulu mungkin kita lihat darah, aduh ngeri, takut gitu, ya, serem misalnya. Ini sekarang mereka mungkin sudah kebal. Nah, ini yang menjadi miris karena kalau kita lihat ini anak adalah generasi penerus bangsa. Apabila ini tidak segera kita selesaikan pendidikan, keluarga, sekolah, ini maka akan jadi budaya premanisme di generasi yang akan datang, begitu. Baik, Mbak Sani, ini kan sebelum mencolok korban, pelaku ini kan memalak terlebih dahulu. Apakah itu artinya memang sebelumnya ia sudah punya rencana atau sikap kekerasan tadi, tindak kekerasan mencolok itu hanya spontan saja gitu, Mbak? Iya, ini memang kalau saya lihat awalnya motifnya adalah ingin mendapatkan dia inginkan, yaitu adalah memalak, ya, dia ingin mungkin dapatkan uang untuk dia beli sesuatu, begitu. Tapi kemudian ketika dia tidak berhasil, maka instruksi yang segera dilakukan adalah memaksa atau melakukan kekerasan. Dan kekerasan ini bisa bersifatnya berbagai macam, begitu, ya, dan bisa akhirnya melukai korban. Nah, ini menurut saya karena kalau saya baca itu korban juga ditutupi, mungkin juga dia tidak menyangka akan seperti ini, gitu. Tapi yang jelas kekerasan yang dilakukan ini bisa berdampak fatal kepada korban, gitu, ya. Dan ini menurut saya itu tadi rasa empati atau rasa kasihan. Mungkin kan korban juga pasti berteriak atau dia menangis, itu yang tidak sensitif lagi. Ini yang mengkhawatirkan sekali apabila ini tidak hanya peristiwa ini, ya, tapi memang sudah menjamur, begitu. Dan ini yang menjadi miris karena tidak ada lagi rasa kasihan, empati, ingin menolong, ya, bahkan tadi ingin menyakiti, walaupun sifatnya spontan saat itu karena dia marah tidak mendapatkan keinginannya. Tapi yang jelas pertama kali instruksi otak itu melakukan kekerasan tadi, itu yang memprihatinkan sekali. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Sani atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.